والشكر والصلاة والسلام والصلاة وفرحه أن الله كان يشهد برحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخوان المسلمين من بركة وخصوصية ونفرة وأسرار ما أمداه في الدين والدنيا والآخرة وأن الله كان يقضي حاجتنا ويرزقنا صحة عافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكلة صالحة وإلى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan dulu kita sudah membicarakan tentang khilafah di dalam pandangan Islam. Orang-orang yang dangkal pemahaman Islamnya, dia akan alergi mendengar kalimat khilafah. Itu karena tidak paham tentang definisi dan arah apa yang dimaksud dengan khilafah. Kemudian pertemuan kita selanjutnya pagi ini kita akan membahas 3, dan ini bisa dibentur-benturkan oleh orang-orang munafik. Karena yang merusak ajaran ini pertama orang Yahudi. Yang kedua yang merusak ajaran Islam ini bisa orang Nasrani. Juga yang merusak ajaran Islam ini bisa orang munafik. Yang paling berat dari yang 3 adalah nomor 3, yaitu orang munafik. Orang munafik ini dia berbicara sesuai kepentingan dan pesanan. Apabila menguntungkan bagi dia, dia akan bicara dan bergabung. Tapi kalau merugikan bagi dia, dia akan menjauh, bahkan bisa memusuhi. Itu adalah di antara sifat-sifat orang munafik. Di antara sifat orang munafik yang menghancurkan dan merusak ajaran Islam, membenturkan 3. Pertama, ideologi negara kita, Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila. Kedua, adat istiadat. Yang ketiga, hukum agama. Nah, ini kita bahas karena kita masih berbicara tentang siapa yang merusak ajaran Islam ini. Ada hadis Nabi, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu akan dirusak oleh orang Islam itu sendiri. Kalau orang di luar Islam berbicara tentang Islam, kita tidak terlalu melayani karena dia tidak paham tentang Islam. Dia berbeda dengan agama kita. Paling-paling kita suruh belajar tentang Islam dulu, baru dia ngomong tentang Islam. Karena dia bukan orang Islam, lalu dia berbicara tentang Islam, gak nyambung. Belajar dulu dia tentang Islam, karena agama Islam bukan agama otoriter. Nggak ada orang langsung paham tentang sembahyang kalau nggak belajar tentang sembahyang. Nggak mungkin orang langsung paham tentang tayamum kalau nggak belajar tentang tayamum. Nggak mungkin orang itu langsung paham mandi wajib kalau nggak belajar tentang mandi wajib. Semua ilmu Islam hasil dari belajar. Karena hadis Nabi, "Utlubul ilma walau mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Innamal ilmu bil jiddi la bil jaddi. Ilmu itu menguasainya, memahaminya bil jiddi, karena dituntut bersungguh-sungguh. La bil jaddi, bukan karena turunan orang alim.
bukan turun Quran alim. Nah, kita berbicara masalah ini pagi ini. Tadi ulun sengaja kepada yang memimpin wirid kita persingkat sedikit. Kebetulan hari ini orang datangan jamaah haul. Kita membahas juga sedikit masalah manaqib guru sekumpul. Sedikit nanti kita tahlil. Ulun pun bakal derekan juga ada mobil macet. Nah itu tuh penting. Nah kita membahas 3 ini dulu. Pertama, kita berdasarkan secara bernegara berdasarkan Pancasila. Ini sudah kesepakatan para pendiri negeri Republik Indonesia ini. Kita sudah sepakat. Para ulama, para pejuang nasionalisme sudah sepakat semua. Jangan diganggu-gugat. Apabila anti Pancasila, keluar dari negara Republik Indonesia. Itu kesepakatan kita bernegara. Kemudian ada namanya adat istiadat. Ini kebiasaan suatu daerah, namanya hukum adat istiadat. Kemudian yang ketiga, sudut pandang hukum agama. Apabila Pancasila dibenturkan dengan agama atau hukum agama, apabila adat istiadat dibenturkan dengan agama, orang itu ada indikasi melemahkan ajaran agama Islam dan bisa dihukumkan ada sifat munafik. Karena ulun buktikan. Sekali lagi, hati-hati ini. Agama Islam khususnya, kebetulan mayoritas di Indonesia, jangan dibenturkan agama ini dengan Pancasila. Jangan juga dibenturkan agama ini dengan adat istiadat. Apabila terjadi pembenturan antara Pancasila dengan adat istiadat serta agama, maka orang itu ada indikasi bersifat munafik. Kemudian kita bahas baik-baik. Pancasila ideologi negara kita. Adat istiadat kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita sesuai daerah masing-masing. Agama, khususnya agama Islam, ini adalah keyakinan kita, pedoman hidup kita selamat dunia akhirat kita. Secara bernegara berdasarkan ideologi kita Pancasila. Kemudian adat istiadat berbeda-beda masing daerah. Kemudian agama, ini agama. Agama kita pedoman kita di dalam hidup. Baik hidup kita bernegara, baik memandang adat istiadat di suatu daerah atau masyarakat. Kita ambil contoh. Nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu. Berarti di situ agama. Agama di Indonesia 6. Ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 kan? Nah, 6. Silahkan masuk di dalam ketuhanan. Nah, ketuhanan masuk semua di situ. Diakui oleh negara kita. Tapi di ketika kalimat yang Maha Esa
itu adalah miliknya orang Islam. Miliknya orang Islam yang Maha Esa itu. Kenapa yang Maha Esa itu muncul di terakhir? Karena para perumus Pancasila itu kebanyakannya orang Muslim. Kita kalau bicara sejarah. Kemudian itu agama. Berbicara adat istiadat. Misal kita ambil contoh di Indonesia ini orang berpengantinan, beda-beda adat berkawinan. Nah, perkawinan, berpengantinan, macam-macam adat-adatnya orang berpengantinan. Kalau misalnya orang kita Banjar, adatnya apa? Maandaki piduduk di bawah pelaminan. Piduduk itu macam-macam toh. Baras, gula labang, orang peningah juga ada. Apalagi kopi pahit, kopi manis, pintalo, susu, apalagi minyak adat dianak di pelaminan. Itu adat orang Banjar, kebiasaan. Bagaimana sudut pandang agama di ketika mulai itu? Itu bukan sasajen. Sasajen itu diletakkan di bawah pohon. Sasajen itu dihanyutkan di sungai. Itu namanya sasajen. Setelah selesai perkawinan, baras tadi dimasak. Gula habang, gula aren tadi diolah kolak. Kopi pahit diminum. Mau kepahitan digulai. Kopi manis minum. Kemudian lagi susu, kalau ini kali basi silakan minum. Tidak boleh dibuang. Apabila membuang ke sungai, membuang ke laut, mubazir, menurut pandangan agama, maka hukumnya dosa. Berarti apabila orang meletakkan di bawah pelaminan itu jenis piduduk, ingat, piduduk bukan sesajen, tidak bertentangan secara agama, asal dimakan, asal diminum. Bahkan apabila itu tidak dilakukan, nah ini salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini. Karena pingsan, karena kesurupan, sugestinya sudah ke situ. Lalu beban dedemit ini mengganggu. Aturannya itu hanya dibiarkan syarat, bukan menghancurkan keyakinan. Adat boleh dilakukan, tapi jangan merusak keyakinan. Nah, ini nama hadir di penting nih, minta maaf. Silakan melakukan adat, tapi keyakinan tetap kepada pandangan kacamata agama. Kenapa? Maka keyakinan ke situ, apabila tidak melakukan piduduk nanti kesurupan, kalau tidak melakukan itu nanti pingsan. Keyakinannya sudah kepada itu, akhirnya kesurupan, hilanglah keyakinan. Coba kita yakin kepada Allah, silahkan melakukan. Itu hanya syarat, bukan keyakinan. Yang dengerin bukan. Nah, sama yakinnya kemana? Ke Allah, ke situ. Nah, ini kesalahannya di situ. Sudah sugestinya di situ. Bapak Ibu, kalau keyakinan kita satu aja Pak Ibu goyang, yang lain itu akan menggoyang.
Hati-hati. Orang tidak menentang adat, tetapi orang tidak mau menahankan adat. Adat tetap dilakukan, tapi keyakinan tidak boleh berubah. Nah, inilah Pak Ego contoh adat istiadat, bagaimana pandangan agama di dalam kita hidup bernegara. Ketiganya harus dikuasai, tidak boleh tidak dikuasai. Nanti Bhinneka Tunggal Ika Pancasila yang lebih dominan mengalahkan agama, bahaya. Pas pada tadi tiga tadi contoh, hadir-hadir, pas enggak? Adat kita di orang Banjar, khususnya orang Banjar, itu apabila ada di pelaminan tuh di bawahnya tuh kebiasaan tidur tuh, orang tidak menentang itu. Bahari ulun kawin sama ayah juga diadiki orang itu. Ada menentang. Tapi keyakinan kita nggak boleh ke situ. Karena apabila ada pakai itu, karena kesurupan, itu salahnya. Keyakinan kita rusak, memenangkan adat, mengalahkan keyakinan. Keyakinan tidak boleh kalah dengan adat. Tetap hukum agama yang muncul di ketika menilai adat. Hati-hati kita. Lalu ada orang anti masalah itu, ada yang tidak tahu. Nah, menantang lagi lawan adat. Ujar orang kampung, aku ada tahu gue nikah kesurupan. Sekalinya dasar bujur kesurupan. Nah, menentang adat, kuat memahami hukum agama, tapi maaf menentang adat. Padahal adat itu tidak bertentangan dengan hukum agama, kalau hanya dikatakan sebagai syarat, bukan sebagai kewajiban. Jelaskan ini hadir-hadir. Maaf, kita bicara ini pagi ini. Kemudian lagi, adat orang Jawa. Orang Jawa itu macam-macam ya. Jawa tuh ulun pernah melihat, wujudkah menginjak-injak intalu, membasuh betis suami. Wujudkah? Ini kan menyindir adat Jawa, nggak takut. Menginjak-injak intalu, ujar bahasa kita agama, makanan tuh kalau digisir betis pamali, kurang bagus. Bagaimana guru dengan menginjak telur guru, kemudian disuruh suami itu membersihkannya guru? Itu namanya adat. Kalau bisa diubah bang, jangan menginjak intalu. Menginjak tanah aja ada kita mah kotor, besok minta maaf. Bisa enggak? Apakah harus intalu? Tujuannya apa? Untuk membasuh, mencuci kaki suami. Itu kan jadi sudah suami istri toh. Lalu menginjak telur. Telur itu diinjak, kotor, bekas telur, lalu dicuci. Di situ ada mubazirnya, di situ dibuang jangan. Nah, mahambur beras kuning maksudnya kan. Mahambur anu pang lagi, anu permen kah kalau diambil, atau duit diambil ibu buat keanakan kalau bakal bentol. Nah, itu ada banyak lagi. Karena pulang tuh Pak Ibu itu hendak apa tuh, hendak kawin tuh ada kalau mandi kah apa itu, hendak kawin lah, lain 7 bulan lain lagi. Kenapa maka ditonton di tempat umum?
Nah, bubuhan Ahmad Udin Mahmud maka dadanya kelihatan. Kenapa ditontonkan? Adat guru dinai. Apakah sudut pandang kacamata agama itu dibenarkan atau bertentangan? Kalau hendak mandi silakan, siraman silakan. Islam tidak melarang, tapi jangan dipertontonkan. Itu aurat yang melihat, bukan muhrim. Bini pian, calon bini pian, kenapa maka ditontonkan auratnya di depan umum? Mandi di dapur sana. Tapi wah ini katanya pirang. Secara adat silakan, secara pandangan kacamata agama tidak dibenarkan. Kalau bermandi tidak bertentangan, tetapi ditonton di khalayak umum. Bertentangan. Bapak Ibu, ulun tanya orang pian hidup ini memelihara adat kah, memelihara agama? Agama. Adat produk manusia, agama produk Allah. Ini penting. Nah ini, kemudian lagi adat. Apabila berpengantinan, kalau daerah orang Hulu Sungai jam 8 atau setengah 9 sampai jam setengah 12, 60 tahun. Ada suatu daerah atau tempat mulai jam 8 berpengantinan sampai jam 9 malam. Pertanyaan, sembahyang ada? Sembahyang ada? Nah, ujar sidin kayaknya ada sembahyang. Ada yang sembahyang, ada yang ada. Sembahyang itu kewajiban, pengantinan itu bukan kewajiban, itu sunat aja lagi. Nah wajib nikahnya, bukan pengantinannya. Silakan mengadakan walimatul urus pengantinan, tapi jangan merusak hukum agama. Kayak apa guru caranya guru? Mempelai lelakian dan bibinya sembahyang. Gincunya gue, pukulnya, bedaknya gue mahal. Ulun mencari dalam kitab, apabila bedaknya mahal, lipstiknya mahal, boleh aja kena sembahyang. Kan pernah tetamu dalam kitab. Nah, di sini kelihatannya adat mengalahkan agama. Bisa-bisa piana lagi kainala apabila menghadap Allah, siapkan jawaban. Apabila piana hadir ini kainala menghadap Allah di dalam persidangan, siapkan jawaban. Ini penting. Ditambah lagi sekarang nih kebiasaan ibu-ibu, bapak-bapak, anak pian yang perempuan, apabila dipakaiani, didandani nang bibinya hingga bincong, nang memakaiani anak pian bibinya, kenapa nang bincong? Sudah disentuh anak pian bibinya oleh lelakian, bincong to lelakian, saling pulang nih bukan alay. Ganti bibinian juga, ini yang memakaian ini karena ini bibinian mempelai perempuan, harus yang perempuan. Kita yang mengatur sebagai wali orang tua, jangan dibiarkan anak kita disentuh oleh laki-laki bencong. Tapi ada pagi orang ngomong, guru kalau yang memakaian itu guru bencong, terapi guru tak bagus daripada nampak bencong. Nah ini panggilan zaman ini. Dalam ilmu air ma'air mustakmal sudah disentuh sudah. Nah, jangan berdiam kita.
sidin bincang tuh lembut kali juga. Nah, adalah yang sampai ke situ. Kalau bincang memakaiani, mendandani yang laki-laki, arahkan kepada laki-laki. Kalau yang perempuan tetap perempuan, tapi guru yang mendandani punya anak buah rata-rata bukan alay, bukan bincang. Silahkan mendekorasi rumah pian, silahkan mendekorasi tempat pelaminan, silahkan bincang. Jangan bincang mendekorasi muka anak pian yang beginian. Ayo, no hadir-hadir. Kayaknya ulun menyampaikan ini dipadakan banyak keras. Bapak Ibu, pian kalau memadahkan keras, kalau bujur tuh Pak Aibuai disampaikan, dipadahkan keras, di situ ada sifat munafik dulu di hati. Sina memadahkan kan, guru, bagaimana guru judi haram? Keras benar guru aja. Ayo. Guru, bagaimana guru itu ada perzinahan guru, terselubung, lokalisasi guru, tutup, gimana guru hukumnya? Haram. Guru udah nikah karasan. Karas kah? Hukum haram tuh karas kah? Hukum haram tuh keras kah? Guru kayak apa guru? Apabila imamnya kena pasir guru, ganti. Pecah. Guru gimana guru kalau dia itu guru jadi khatib guru kada pasai guru ganti. Pecah. Yang memecat siapa? Pengurus. Bagaimana guru apabila antara khatib dengan imam tuh guru ada jeda tidak mualat guru, harus mualat, nggak boleh ada jeda terlalu lama, minimal yang jadi imam itu sawusufakum baina taswatu sufuk min tamami sholat, ratakan saf yang kosong dimasuki rahimahullah. Langsung imam, hei kamu imam Jumat, usolli fadl Jumat raati mustaqbil kiblati adaan imam lillahi taala, Allahu akbar. Apabila banyak nang dibaca imam qul a'udzu birabbinas 3 kali, rabbi a'udzu bika minasy syaitani wa a'udzu bika durun dibacanya juga, kemudian besiwak menyuruh makmum ganti, batal sambil Jumat. Suruhi tuan khatib tuh belajar berjumat dulu, ganti semua, harus dirombak. Ini perubahan penting, jangan kemana-mana bang. Ganti, cari orang-orang yang berkualitas. Wah ini ada ustad-ustad nih besiwak kada tetangga ulun dalam hadis besiwak nang ada menyuruh sawusufakum wa inna tasyatu sufuk min tamami sholat, ratakan saf yang kosong dimasuki rahimakumullah. Jangan ada besiwak itu memutus muamalah. Besiwak itu pribadi orang, tasarruf orang lain. Ulun kan pernah di guru-guru ulun belajar fikih besiwak itu masing-masing nang ada sawusufakum fa inna tasyatu sufuk min tamami sholat, ratakan saf yang kosong dimasuki rahimakumullah. Allahu akbar. Apabila ada khatib menyuruh jadi imam itu besiwak ganti, karas kan? Siapa madahan karas? Nang alay itu nang ada ini. Nah, ini diulah jadi kebiasaan, diikuti yang lain. Nah, lalu gaya pacaranya agama maatur ikam bibinian pintarlah, nang memakai ini ikam bibinian juga. Kemudian bapak mantinanya sampai jam berapa? Jam 9 malam. Enak zuhur sembahyang. Ukurnya kayak apa? Ada apa-apa, cuci dulu muka dengan sabun pencuci muka, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, wajib. Jangan beralasan ukur di muka ini maha tidak boleh mengalahkan hukum. Ada boleh Bapak Ibu, adat itu mengalahkan agama, ada boleh.
bujuran. Kada kawa guru dina sembahyang karena guru menunggu nih wadah duit kalau hilang ganti set. Aku sembahyang dulu lah, cocoknya kan bila hidup hendaknya di situ. Bah, iya agama tidak boleh kalah. Hati-hati, hati-hati nah hadir, hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur stop. Semua lagu-lagu stop. Semua acara-acara stop. Tuh azan berkumandang. Kita sembahyangan dulu. Organ-organ tunggal yang sifatnya itu masih agamis, jangan nang bubuhan, nang besawer-saweran itu pati wakaf tuh nah diandak di sini. Ini mau rusak benar ini ke agama. Nah, kai-kai ini kai-kai mendak juga di sini. Kalau pati wakaf lah. Ini nang tukang berpengantinannya lanji juga. Merusak agama di dalam acara. Stop. Aku menyewa ikan bobol ikan mai. Tolong lagunya lagu Islami semua. Apabila ada lagu Islami, aku mengganti mencari yang lain. Nah, kalau hendak beracaraan juga, karena guru dinai kalau kada sawer-saweran itu guru dinai, kada denang membasahi piring, kada denang memberesi guru dinai, ganti menyewa yang lain. Masa kita kalah? Yuk Bapak Ibu, nang banyak di pengantinan Pak. Makanya maaf, jangan disalahkan tuan guru tuh kan lebih datang ke pengantinan. Napa nang bejogit nang ini nang kantat guru-guru tuh mahir melihat kitab, melihat nang kakak itu nasi sup tak hidung. Siannya guru-guru penting Pak Ibu. Itu pengantinan. Kemudian lagi adat. Nah, setelah itu baru kita menakib. Haul. Nah, ini haul. Haul. Banyak pertanyaan ke Al-Fakir, Guru Udin. Adakah haulan itu di zaman Nabi? Belum pandai ini. Adakah haulan di zaman Nabi? Ujar ulun, jawaban ulun kada hidup di zaman Nabi. Itu dulu. Adakah haulan di zaman Nabi? Ulun menjawab, ulun kada hidup di zaman Nabi. Ada pertanyaannya guru. Kalau pian bertanya harus begini, bagaimana pandangan agama tentang haul? Itu yang benar. Bukan bertanya adakah haulan di zaman Nabi. Kenapa? Bagaimana punya ulun kan hidup di zaman Nabi. Ini pertanyaan keliru nih. Apabila pian menjawab terpancing pian kan hidup di zaman Nabi. Kenapa? Maka pertanyaannya, apakah ada haulan di zaman Nabi? Apakah ada dalail di zaman Nabi? Apakah ada yasinan di zaman Nabi? Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jawaban yang jujur, ulun gak hidup di zaman Nabi. Pian pertanyaan itu kepada sahabat, karena sahabat ketemu Nabi. Adakah di zaman kita ini sahabat? Betul-betul dulu pertanyaan itu baru kita jawab. Karena jawaban harus memahami pertanyaan. Gak boleh kita menjawab tanpa memahami pertanyaan. Lalu dibetulkannya, guru, bagaimana haulan pandangan agama? Nah, haulan itu setahun sekali. Haul itu setahun sekali. Itu adat.
tapi adat bisa berubah jadi ibadat. Al-adah muhakkamah dalam rumus memaham usul fikih, dalam rumus memaham fikih, adat itu bisa bernilai ibadat. Di haulan itu selama tidak bertentangan dengan pandangan agama, contoh di haulan itu orang ada membaca Yasin, di haulan itu ada orang zikir, di haulan itu ada orang berbagi nasi. Pertanyaan, apakah orang membaca Yasin itu salah? Pertanyaan, apakah orang berzikiran itu salah? Pertanyaan, apakah orang berbagi nasi itu salah? Berbagi nasi bersedekah lawan orang yang hadir di acara haulan. Karena mereka berzikiran, karena mereka bayasinan, di situ pun juga ada silaturahim dan mengenang orang yang dihauli. Pertanyaan, apakah dalam rangkaian itu salah dan bertentangan dengan kacamata agama? Oh, ada obat pandurnya lagi. Tapi guru dinai kada pernah dilakukan Nabi Yasinan itu. Jangan berpanggil kada pernah dilakukan Nabi. Di mana yang tahu? Nah, nyaman tuh. Kita mengikuti ulama aja. Kenapa? Rasulullah ada hadis, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Ittabi'ul ulama, ikutilah para ulama, fa inna indallahi ulama, karena mereka itu para ulama itu mulia di dalam pandangan Allah. Kenapa? Maka pian langsung ke nabi, pian tidak mengikuti ulama. Kenalnya pian ke nabi lewat ulama. Yuk, jujur kadang nih. Kenalnya dengan Nabi lewat siapa? Lewat siapa? Yang membukukan sejarah Nabi siapa? Tarikh Khulafa, belajar di Darussalam tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Muhammadur Rasulullah, belajar di pesantren Darussalam sejarah tentang Nabi. Fiqhus sirah, itu tentang sejarah Nabi. Sirah Ibnu Hisham, Fiqhus sirah, itu sejarah tentang Nabi. Khulasah Nurul Yakin, sejarah tentang Nabi. Banyak sejarah tentang Nabi yang dikarang oleh para ulama ahli yang mata rantainya sampai kepada Rasulullah, lalu dibukukan. Imam Jalil Asyuti membukukan. Kemudian Muhammad Ridho mengarang Muhammadur Rasulullah. Juga Fiqhus sirah dikarang Syekh Said Ramadan Al-Buti. Semua para ulama menceritakan tentang Nabi. Kenalnya pian Nabi lewat siapa? Lewat ulama. Kenapa maka pian langsung ke Nabi? Nah, hati-hati. Haulan itu ada, tapi bernilai ibadat. Baca manakib, nah pulang. Baca manakib. Ada hadis Nabi, Unkurus solehin yubarak lakum. Ingatkan, ceritakan orang-orang soleh, kau akan diberkahi. Ulun membaca manakib guru sekumpul sedikit supaya sempat ulun beli ke rumah. Masih hujan kan nih? Gerimis. Nah, baca manakib. Ini adat juga. Guru, lebih baik manakib Rasulullah guru daripada manakib waliullah. Nah, pulang ke itu sekalinya. Lebih baik menceritakan tentang Rasulullah guru daripada manakib wali-waliullah. Kenapa maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Nabi Nuh dalam surah Nuh, dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Nabi Muhammad dalam surah Muhammad, dalam Al-Qur'an bukan hanya cerita Nabi dan Rasul, dalam Quran pun menceritakan surah Kahfi tentang Kahfi, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu waliullah. Dalam Quran ada namanya surah Al-Imran. Al-Imran itu waliullah. Dalam Quran itu ada surah Luqman. Luqmanul Hakim itu waliullah. Dalam Quran itu ada surah Maryam. Siti Maryam itu waliullah dari perempuan. Kalau pian anti manakib,
hapus nama surah di dalam Al-Quran. Sedang haraskah guru Udin nih mun kakarasan cari guru pamaramputan, bukan keras mamadah kanang bujur. Adakah di dalam Quran surah Kahfi? Ashabul Kahfi bukan para nabi dan rasul, mereka waliullah. Allah menceritakan para wali. Dalam Quran ada surah Luqman, namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan para nabi dan rasul, mereka aulia Allah. Siti Maryam itu waliullah, karena tidak ada nabi dan rasul itu perempuan, nggak ada, semuanya laki-laki. Hanya ada di Indonesia ada mengaku jadi nabi perempuan, namanya Lia Eden. Apa orang sudah Lia Eden kan? Lia Eden kan, Lia Eden nggak ada tahu juga. Ayo cerita tentang wali ada dalam Al-Quran. Kenapa maka pengen alergi dengan manakib? Nah ini bukan hanya itu, dalam Quran ada namanya suratul Namal, surah semut. Allah menceritakan tentang tabiatnya semut. Dalam Quran menceritakan surah tentang lebah dan surah Nahl. Hafal dulu Quran ayo Ander. Nah ini gara-garanya nih kada hafal Quran, kada hafal nama surah. Apakah dalam Quran itu hanya surah Muhammad? Nah, berarti para aulia ceritanya ada dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ada kalimatnya aulia. Nah, terus orang bertanya, kenapa guru di guru sekumpul ini termasuk acaranya luar biasa, dahsyatnya luar biasa, mengalahkan acara Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Nah, ini sakit pertanyaannya, memancing juga orang ini. Guru sekumpul haulnya, bubuhan rantau mengirim beras berapa ton, bubuhan panyipatan pelihari gitu mengirim kayu berapa mobil, bubuhan mana lagi semalam mengirim sapi 230 ekor. Itu karamatnya guru sekumpul. Mun pian penghaulan siapa mengirimnya sampai. Kalau kita haulan siapa mengirimi kayu? Orang berkacamata ke kita, jangan ketujuan mengkritik orang. Kalau kita mau siapa mengirimi beras? Nah, inilah karamat guru sekumpul. Tapi guru dini acara haul guru sekumpul ini mengalahkan acara Maulid Nabi, bukan mengalahkan. Haul guru sekumpul setahun sekali. Rasulullah ada dihauli setahun sekali, setiap saat. Setiap saat yang menyebut nama Rasulullah setiap saat. Yang wajib membaca salawat kepada Rasulullah. Di mana-mana orang maulidan, di Hulu Sungai terkenal, di daerah Amuntai terkenal maulid dibagi, daerah Kandangan terkenal maulid berjanji, daerah kita terkenal dengan maulid al-habsyi, maulid azab. Itu lebih hebat daripada mahauli Rasulullah. Kenapa? Mengenal Rasulullah wajib, mengenal guru sekumpul kan wajib. Kenapa maka kita mengenal guru sekumpul? Karena beliau adalah sosok panutan yang membawa kita cinta kepada Nabi. Jelas, ini mumpung ulun ini sering diserang orang kayak gue lewat telepon, lewat WA juga, lewat ke rumah datang. Kalau peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj seduniaan,
Maulid Nabi ada di daerah Yaman, Maulid Nabi ada di daerah Pakistan, Maulid Nabi ada di Brunei Darussalam, Maulid Nabi ada di Malaysia, Maulid Nabi di seluruh penjuru dunia ada. Haul guru sekumpul bang, adakah di seluruh penjuru dunia? Dahsyat mana? Dahsyatnya Nabi, kami mencintai guru sekumpul, bukan mengalahkan dari mencintai Nabi. Kami mencintai guru kami karena guru kami membawa kami mengenal kepada Nabi. Jawab baik-baik. Tapi guru dinaik, guru sekumpul di acaranya mewah guru sapi, sedangkan maulid Nabi itu adalah ayam. Otak pian tuh jangan daerah aja, dunia otak pian itu. Kalau maulid haul guru sekumpul ayam, kada kacabutan bulu ayam. Ini orang sudah kada ketujuan guru sekumpul. Memang sifat manusia, kalau sudah kada ketuju lawan seseorang, tak tutup kebaikan orang itu, tutup kelebihan orang itu. Ini sudah kada ketuju. Nabi jangan dibanding lawan guru sekumpul. Karena guru sekumpul ulama, guru sekumpul aulia, sedangkan Nabi melebihi daripada aulia. Kalau hendak membanding Nabi, banding dengan para Nabi. Bagaimana kehebatan Nabi kita dengan Nabi Yusuf, bagaimana keistimewaan Nabi kita dengan Nabi Sulaiman. Karena satu level. Jangan Nabi dibanding dengan guru sekumpul, salah perbandingan. Dalam ilmu usul fikih namanya qiyas ma'al farid, perbandingan yang tidak ada titik temu. Ini sini ada ustaz-ustaz di sini nih. Ayo, kada boleh membanding Nabi dengan guru sekumpul. Guru sekumpul itu ulama, guru sekumpul itu aulia. Sedangkan Nabi mengatasi dari semua ulama dan aulia. Mun hendak membanding Nabi, banding lawan Nabi Adam, Nabi no banding situ. Karena satu level. Apabila ada orang membanding guru sekumpul dengan Nabi, gagal pemahaman, keterbelakangan intelektual. Jelas? Gini Bapak Ibu, Nabi kita ini dapat wahyu perantara Jibril, guru sekumpul kan? Ada yang dapat wahyu? Ada. Guru sekumpul ulama, beliau aulia. Nabi terus Nabi ini diistimewakan oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar diketik digigit kalau jengking, diludahi oleh Rasulullah, sembuh. Ludah kita infeksi. Kita mencintai guru sekumpul bukan mengalahkan cinta kita dengan Nabi. Pian aja yang buruk sangka. Ini perbandingan yang berbahaya ini. Kenapa? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati orang beriman cinta kepada beliau. Yang menggerakkan orang datangan untuk Allah. Ini pian-pian yang hadir nih, ini ada nih pian nih yang dari jauh mungkin menginap di hotel Montana itu kah, di mana-mana pian nih ada di sini hadir. Yang menggerakkan hati pian hendak menghadir haul itu Allah. Hati-hati kita. Jam 2, jam 3 tadi keluarga datangan. Macet. Silahkan kita tidur dulu biar jangan dulu istirahat. Lalu seluruh relawan bergerak. Tanyai panggung relawan tuh berapa digaji? Ini relawan ada juga di posko-posko di Masjid Muhajirin nih. Nah tuh tak lima bubuannya berapa digaji? Coba panggung kita meninggal relawan gajian ya, yang menggerakkan hati. Bahkan relawan-relawan di jalan-jalan itu
umur ikam berapa pintar, umur ulun guru dinai 20, guru sekumpul berapa sudah haulnya 19, umur relawan 20 tahun, ketemulah inya. Nah, guru sekumpul ketemulah, ada ketemu. Kenapa? Maka dia mau jadi relawan? Cinta. Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat mukjizat Rasulullah, tapi ada cinta, memusuhi. Kita ada ketemu dengan Rasulullah, tapi cinta. Alhamdulillah. Nah, ini penting. Hati orang beriman cinta kepada beliau. Tuh, datangan Guru Din, kami dari daerah nggih, kami hendak menginap di rumah pian. Siap. Ini 6 buah kendaraan. Ya. Hati-hati di jalan, mudah selamatan. Ya. Aku membawa anak, ya, sama walon bini, ya, berapa ekor anak pian, berdua. Kami bawa kendaraan aja, hati-hati di jalan. Oma dari Kalteng sampai di Kalwa, makanan restoran gratis. Sampai daerah Berabai, Amuntai, makanan terkenal pai sagu. Sagu Amuntai bakacak sagunya, sagu Sungai Tabuk diinjak. Ulun melihat, minta maaf orang Sungai Tabuk lah. Sagu Amuntai bakacak, sagu Sungai Tabuk diinjak. Mandi banyak, banyak vitaminnya. Ulun kada hendak dia mau makan sagu Sungai Tabuk nih. Dan saka jadi wadai 3 habis. Sampai daerah Berabai, apa? Apong. Sampai daerah Kandangan, apa? Singgahan buahnya mampir, disuruh buahnya mampir, minta makani, minta dimakani. Nih kami menyiapkan dimakani. Adalah berjauhan kita habis, wadai kami habis adalah. Lihat coba pian keliling satu mak, keliling pian. Ulun keluarga ulun ini berkisah, ulun keliling Pak Ibu, ulun jadi relawan juga. Kemudian sampai ke daerah Kandangan, apa? Ketupat, minta dimakani, ketupat kami makani gratis, tambal ban gratis, angin nambah angin gratis. Ada dong dari manakah? Pertalite gratis, ojek gratis, ya. Sampai daerah Rantau, kenapa? Rimpi. Sampai wilayah Martapura, kenapa? Sampai ke rumah ulun, behiraan bubuhannya semuanya. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk menjamu orang yang datang. Karamatnya guru sekumpul, baik-baik. Guru kita semua, inilah hebatnya. Alhamdulillah, haul terbesar di Asia Tenggara ada di Martapura. Jangan dibanding-banding dengan Nabi. Kalau Nabi, Maulid Nabi Isra Mi'raj sedunia memperingati, nang sadunia tadi dikumpulkan di Banjarbaru lewat. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Ulun hendak ke rumah pulang acara maulid di rumah ulun di bubuhan keluarga aja Pak Ibu. Nah kita bertahlilan sedikit, kita madihi paguruan kita, paguruan pian juga. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim